Bisik. 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 Bisik, bincang asik, bicara yang valid, Bukan yang julid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Cipayung. Kita berjumpa akhirnya di acara talkshow perdana dari RSUD Cipayung di talkshow Bisik, bincang asik, bicara yang valid, bukan yang julid. Oke, di acara perdana ini kita sesuai dengan topik yang sudah kita infokan sebelumnya, kita akan berbicara tentang layanan bedah di era new normal. Oke, nah bagi teman-teman sahabat Cipayung yang belum tahu acara Bisik itu apa, Bisik itu ada acara talk show di mana teman-teman atau sahabat Cipayung bisa menyaksikan seputar informasi ke dunia kesehatan, serba-serbi dunia rumah sakit, dan layanan tentang profesi kesehatan, semuanya bisa sahabat nonton di tayangan Bisik ini. Nah, untuk tayangan perdana ini kita sudah kedatangan narasumber kita, dokter dari spesialis bedah umum di RSUD Cipayung, yang tentunya sangat berkompeten untuk menjawab seluruh pertanyaan sahabat nanti terkait dunia bedah, terkait layanan bedah di Cipayung. Kita sudah kedatangan oleh Dr. Rudy Hermansyah, ya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh dok, sebelum kita mulai, kita cuci tangan dulu dok. Nah, benar ini. Oke. Sip. Ya. Ya, jangan lupa untuk mencuci tangan untuk di setiap aktivitas teman-teman semua, supaya kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Siap. Ya. Wah. Ini nih. Oke. Wah, mantap nih dok. Mantap. Masker jangan Pakai lupa. masker udah? Betul. Social distancing udah 1 meter. Cuci tangan udah. Insya Allah bebas dok. Cakep. Oke. Baik dokter Rudy, gimana dok, sehat dok ya? Alhamdulillah sehat. Mantap. Berarti kita terima kasih banget nih dokter bisa hadir untuk menjadi narasumber kita di tayangan perdana kita. Ini tayangan perdana talkshow-nya RSUD Cipayung dok. Untuk berbagi info langsung nih ke sahabat-sahabat Cipayung yang sudah follow IG-nya RSUD Cipayung. Kita di sini nih ngobrolnya santai aja dok. Jadi kalau ada hal-hal yang kira-kiranya ya mungkin bahasanya agak pusing lah sahabat-sahabat kita ini. Jadi mungkin nanti kita menyederhanakan bahasanya agar kita bisa paham lah dengan apa sih dunia bedah, apa sih poliklinik bedah, dan terutama bedah di era new normal atau di tengah pandemi ini kayak gimana. Nah, yang pertama gini dok, saya mau bertanya, di era pandemi yang sekarang sedang marak lah, kita alami ini, sebenarnya di dunia bedah sendiri itu ada ini nggak sih dok, protokol-protokol khusus nggak sih dok, yang mungkin dari kalangan dokter-dokter spesialis bedah memang menerapkan, atau ada arahan tersendiri dari kolegium bedah dok kalau nggak salah ya? Baik. Ya, mungkin bisa disampaikan dok. Iya. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang ingin saya garis bawahi bahwa kita sudah masuk di era new normal gitu ya. Beda dengan di awal-awal pandemi. Jadi kalau kita runut gitu ya, time perjalanan waktunya gitu ya, bahwa ketika di awal-awal pandemi itu, bahwa hampir semua operasi itu di stop. Hanya ada beberapa kasus yang boleh dilakukan operasi atau masuk ke kamar operasi. Yang pertama adalah kasus-kasus yang memang gawat darurat, emergensi, misalnya orang kecelakaan, patah tulang, segala macam. Dan satu lagi untuk kasus non-emergensinya adalah kasus-kasus tumor atau kanker. Jadi orang-orang tumor atau kasus kanker yang ganas ini gitu, kenapa mereka diprioritaskan? Karena kalau ini ditunda gitu ya, kasihan mereka. Jadi mereka nanti bisa stadiumnya naik. Yang harusnya awalnya stadium cuma 1-2 terus ditunda, takut karena ke rumah sakit segala macam gara-gara Covid gitu ya, terus ditunda. Nanti stadium kankernya bisa naik. Nah, makanya ketika di awal-awal di era pandemi itu gitu, hanya 2 jenis operasi ini yang dilakukan. Nah, kemudian sekarang masuklah kurang lebih udah hampir 1 bulan ya. 1 bulan di era new normal, pemerintah juga sudah mulai melonggarkan PSBB pada daerah-daerah tertentu yang sudah mulai berangsur pulih. Tapi di tempat lain mungkin belum, PSBB-nya mungkin belum dilonggarkan gitu ya. Ambil contoh di Jakarta memang sudah mulai dilonggarkan, sebagian aktivitas sudah dibolehkan. Nah, kita sudah mulai melakukan pelayanan bedah.
kelainan bedah itu tidak hanya untuk kasus-kasus yang sifatnya emergensi saja ataupun tumor, tapi kasus-kasus yang lain pun kita lakukan. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada protokol gitu untuk masalah pembedahan ini di era COVID-19 ini, terutama di new normal ini? Nah, sebenarnya kita sudah ada, tinggal kita bagaimana mengimplementasikannya. Dari Kollegium sendiri pun hampir sama dengan yang diberikan oleh Kemenkes. Nah, Kemenkes itu kan kita pertama dari sisi pasien dulu. Ya. Jadi protokol COVID-19 untuk kasus-kasus bedah kita evaluasi dari sisi pasien dulu. Jadi pasien yang mau operasi di RSUD Cipayung ini, pertama yang pasti kita akan screening dulu. Screening apakah dia memang bebas COVID-19 atau tidak bebas COVID-19. Ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan darah, kemudian kita ronsen paru-parunya gitu. Apakah memang ada gejala COVID atau tidak gitu, dan apakah pasien ini juga siap operasi gitu. Nah, tahap berikutnya adalah bila memang hasil screening coronanya dia negatif gitu ya, maka kita akan lanjut operasi. Tentunya dengan ACC dari tim yang lain, karena kita pembedahan itu nggak bisa sendiri hanya dokter bedah, kita ada tim. Jadi operasi itu diliputi oleh 3 tim bedah, tim penyakit dalam atau anak atau pediatrik, dan satu lagi tim anestesi. Jadi kalau ketiga tim ini sudah ACC untuk operasi, ya kita lanjut masuk operasi. Lalu pertanyaan berikutnya, gimana kalau memang pasien ini adalah positif COVID gitu ya. Nah, nanti kita evaluasi dulu. Nah, kalau memang pasien ini positif COVID gitu ya, kita lihat dulu kasusnya ini apa. Emergensi kah? Atau kasus tumor kah yang memang harus membutuhkan operasi segera gitu ya. Atau bukan masuk kategori kedua itu gitu ya. Kalau ini memang emergensi gitu ya. Nah, protap untuk pembedahan pada kasus-kasus orang yang positif corona gitu ya, itu memang membutuhkan level kamar operasi yang berbeda. Jadi kamar operasinya itu harus disetting sedemikian rupa, dan salah satunya adalah kamar operasi dengan mempunyai tekanan negatif. Nah, sayangnya gitu ya, saat ini di RSUD Cipayung belum ada. Dan bukan hanya di Cipayung, hampir di semua Jakarta juga belum punya gitu ya, tekanan negatif. Hanya beberapa rumah sakit yang mempunyai kamar operasi bertekanan negatif. Salah satunya yang dekat dari Cipayung adalah RSUI di Depok. Di dalam kampus UI itu ada RSUI. Nah, itu salah satu rumah sakit yang mempunyai kamar operasi bertekanan negatif. Gitu. Nah, itu kan dari sisi pasien ya. Kita lihat itu dari sisi pasien. Lalu bagaimana dari sisi tenaga medis gitu ya? Dari sisi tenaga medis, kami walaupun udah di screening pasien itu dinyatakan bebas corona, tenaga medis tetap dipersiapkan safety-nya sedemikian rupa. Pasien pun juga disiapkan safety-nya sedemikian rupa. Dari sisi tenaga medis, kita menggunakan hazmat sesuai anjuran Kemenkes yang cover all, full cover dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian maskernya pun juga masker N95 gitu ya. Dan semua tim itu seperti itu. Dan kerennya lagi dan hebatnya lagi di RSUD Cipayung, biaya hazmat itu N95 segala macam ketika kita operasi itu tidak dibebankan ke pasien. Mantap nggak? Mantap tuh. Jadi kalau mau operasi di Cipayung nggak usah ragu-ragu. Siap. Gitu. Wah, pakai BPJS nih. Nanti jangan nyantar, adalah biaya ini itu. Nah, kita jamin nggak ada. Gitu. Itu BPJS loh. Kita jamin nggak ada. Siap. Jadi nggak usah khawatir kalau ada yang mau operasi di Cipayung. Jadi kerennya rumah sakit ini adalah biaya hazmat N95, APD segala macam buat tenaga kesehatan itu bukan pasien yang nanggung, tetapi rumah sakit. Semua ditanggung rumah sakit berarti? Tanggung. Nggak ada speser pun yang biaya hazmat itu dibebankan ke pasien. Nah, yang menariknya begini dok, ini karena saya pernah artinya ikut dalam ruang operasi dalam pendokumentasian ya. Lapisnya lapis 3 tuh dok. Iya betul. Kan? Nah, sampai itu sebenarnya ruang operasi itu sudah dingin sebenarnya dok. Tapi akhirnya karena lapis 3 itu kan tadi karena pengamanannya sangat oke lah. Hazmat tadi, gown juga pakai. Nah, tenaga kesehatan sampai dokternya pun sampai harus meneteskan keringat juga tuh dok. Nah, seringkali kan yang dikhawatirkan adalah tenaga kesehatan kita jadi kelelahan nih ketika pas menangani ini karena dengan beban yang agak berlebih lah ketika pada saat pandemi ini. Nah, kalau dari pengalaman dokter sendiri mungkin bisa dibagi ini nih share
gimana sih dok? Apa kelelahan ataupun apa beban yang dialami sekarang ketika dalam ruang bedah itu kayak gimana rasanya dok? Kan panas tuh pasti Iya, dok. jujur ya memakai APD level 3 gitu ya. Jadi itu baru APD. Jadi di kamar operasi itu pertama saya pakai baju lengan pendek itu memang baju ketika saya masuk kamar operasi gitu, baju lengan pendek. Bukan maksudnya ruang operasi itu ruang area itu luasnya, bukan di kamar operasinya. Saya harus ganti baju dulu. Jadi baju yang saya bawa dari luar saya ganti dengan baju yang khusus di kamar operasi. Seperti itu. Nah, kemudian saya memakai baju coverall yang dari ujung kepala gitu ya sampai ujung kaki. Nah, nggak cukup, ada satu lapis lagi. Saya baru memakai baju bedah yang steril. Jadi 3 lapis. 3 lapis. Gitu. Nah, jadi 3 lapis dan itu rasanya ya, kamar operasi itu biasanya dioperasikan pada suhu sekitar 19 sampai 21 derajat. Udah cukup itu dingin. harusnya dingin banget. Iya, dingin betul, banget. betul. Tetapi itu nggak cukup dingin. Buat kami nih yang bekerja di dalam kamar operasi memakai 3 lapisan itu tetap aja itu keringatannya luar biasa. Setelah operasi itu baju yang di dalam itu lapisan pertama tuh pasti basah. Iya. Nah, apalagi coba tenaga medis yang nggak kerja di kamar operasi, di ruang biasa yang suhunya ya mungkin suhu kamar gitu ya, walaupun pakai AC 25 gitu ya, itu pasti panas banget gitu. Nah, makanya paling yang kita anjurkan adalah kita memanage diri kita gitu ya. Kita istirahat yang cukup, minum air yang cukup gitu ya, minum suplemen dan jangan lupa gitu ya, pakai masker, cuci tangan, social distancing, jaga jarak. Nah, itu yang penting. Walaupun kita sesama tenaga medis gitu ya, kita tetap melakukan hal itu. Ya, walaupun titel kita tenaga medis bukan berarti kita kebal corona, enggak. Gitu. Justru banyak yang jadi korban itu adalah dokter-dokter dan tenaga medis yang lainnya. Seperti itu. Betul. Ini sebenarnya juga jadi informasi buat selain buat pasien nih, buat teman-teman kita sejawat nakes juga nih dok. Jadi memang artinya mengukur diri akan kemampuan kita juga. Artinya kita juga harus lebih preventif juga sebagai nakes. Karena seringkali kelelahan yang akhirnya membuat ya ada batasnya lah kita punya daya tubuh dengan load pekerjaan yang sekarang mungkin lebih berat itunya. Nah, kemudian yang menarik juga nih dok, mungkin yang sahabat-sahabat Cipayung ada banyak juga yang awam nih sebenarnya. Sebenarnya itu poliklinik bedah gitu kan. Kalau orang awam lagi di poliklinik anak ya untuk anak, poliklinik obgyn atau kehamilan ya untuk ketika sedang mengandung. Nah, yang agak unik kan nanya nih, kalau poliklinik bedah itu sebenarnya untuk yang sakit model gimana sih dok? Ya, baik. Poliklinik bedah itu biasanya kita bagi menjadi 2 kasus gitu ya. Kasus yang trauma sama non trauma. Jadi trauma misalnya orang kecelakaan gitu ya, ada luka robek gitu ya. Jadi kan orang kemungkinan besar datang ke IGD atau datang ke poli gitu ya. Nah, kalau datang ke poli ya kita menangani kasus-kasus seperti itu. Nah, untuk kasus-kasus non trauma gitu ya, bukan trauma karena kecelakaan, jatuh segala macam gitu ya. Biasanya orang datang ke kita itu punya masalah, misalnya karena benjolan. Ya, benjolan misalnya ada tumor lah ya, mungkin bahasa awamnya tumor. Tapi harus diingat nih sama orang awam ya. Yang namanya tumor itu belum tentu ganas. Dan semua benjolan gitu ya, semua benjolan itu kita namakan tumor sebenarnya. Semua benjolan itu ya, itu sebenarnya kita namakan tumor. Nah, nanti tumor itu, benjolan itu kita bagi gitu ya. Ini ganas apa jinak. Nah, kalau ganas ya namanya kanker gitu ya. Kalau jinak ya namanya tumor. Nah, cuma orang mendengar kata tumor itu udah shock duluan. Waduh, kayak artis siapa dulu gitu yang gara-gara tumor, yang berlarut-larut kan udah berobat ke negeri mana gitu terus balik lagi gitu ya. Nah, akhirnya meninggal juga gitu. Nah, sama. Jadi tumor itu sebenarnya harus dibedain antara 2, tumor jinak sama tumor ganas. Nah, tumor ganas biasa kita sebut kanker. Kalau dengar kata tumor, nggak usah paranoid duluan ya. Gitu. Wah, ini tumor pasti ganas nih. Dokternya tulis tumor soalnya. Masa saya tulis benjolan kan nggak mungkin juga saya tulis benjolan. Karena bahasa medisnya emang kayak begitu. Gitu. Nah, itu kita menangani kasus-kasus seperti itu. Atau kasus yang lain misalnya ada hernia. Hernia kalau bahasa awamnya mungkin apa ya?
turun berok. Turun berok, betul. Turun berok, turun Betul, berok. betul, betul. Jadi biasanya nih bapak-bapak nih paling sering nih. Bapak-bapak misalnya nih lagi diri tiba-tiba mohon maaf nih buah zakarnya tuh kan kanan kiri harusnya sama tuh. Betul. Pas dia diri lagi aktivitas ngangkat berat, tiba-tiba kok buah zakarnya yang kanan makin besar Iya, gitu ya. Nah, itu namanya hernia atau turun berok. Itu. Nah, itu yang biasa kita lakukan di poli bedah, kita tangani nanti. Atau juga kasus-kasus misalnya hemoroid atau bahasa awamnya mungkin wasir. Wasir. Wasir gitu, ambeien. Ambeien. Nah, Wah, ini ambeien nih. Ini paling banyak Paling banyak. Ambeien. Jadi orang Indonesia nih biasanya nih kalau ambeien itu kalau udah gede dia tetap nggak datang. Biasanya kalau udah beraknya berdarah-darah tuh baru datang tuh dia tuh. Siap. Nah itu kalau udah berdarah-darah dia biasa baru datang. Nah nanti nggak apa-apa, nanti kita operasi di situ. Oke. Berarti sebenarnya itu penyakit-penyakitnya memang penyakit-penyakit yang lebih banyak juga melekat di masyarakat pada umumnya, Dok ya? Banyak, cuma masyarakat karena dengar kata operasi gitu ya, jadi takut. Betul. Padahal di sini simpel loh, banyak. Jadi sebagai informasi aja nih, sebagai data nih, dari dikatakan era new normal sampai kemarin sore gitu ya, saya sudah melakukan kurang lebih 17 operasi. 17 operasi. 17 operasi, ya. Nah kasusnya berupa apa aja? Usus buntu, gitu ya, atau appendicitis, ada hernia yang turun berok itu, gitu ya. Kemudian ada tumor-tumor gitu ya, tumor payudara ada, ngangkat kelenjar getah bening di leher ada, itu ada, gitu. Kemudian ada kasus apa lagi ya, tumor di daerah lain, dan yang paling banyak adalah kasus-kasus luka pada penderita kencing manis, penderita diabetes. Jadi diabetes. Borok di kakinya besar, Iya. udah bernanah-nanah, bonyok gitu, baru datang ke sini, akhirnya kita operasi. Oke. Dan alhamdulillah hasilnya bagus gitu di sini. Sejauh ini sih bagus gitu. Siap, Dok. Karena kalau orang awam kan kadang-kadang kalau misalkan ada apa yang paling sering saya dengar tuh kalau di masyarakat mata ikan, Dok. Mata ikan kan gini, aduh sakit nih. Kalau kita kan anggapnya kapalan tuh biasa gitu. Dibiarin. Nah, tapi ternyata lambat laun saya pernah dengar juga ada curhatan lah dari masyarakat juga. Ternyata mata ikan itu kalau sampai memang dia udah yang tingkatnya yang besar gitu, ya sakit juga, Dok. Nah, itu memang harus ada tindakan operasi. Awalnya kan saya pikir, wah, masa ya kapalan 2 operasi. Nah, sebenarnya mungkin ada banyak yang belum tahu juga nih, mata ikan itu apa, Dok, sebenarnya, Dok? Ya, jadi misalnya mata ikan nih ya. Jadi mata ikan itu sebenarnya adalah penebalan pada lapisan kulit ya. Kemudian dia akan lama-lama menebal dan berbentuk kerucut gitu ya. Nah, jadi kayak gambarnya kalau kita mau bayangin kayak gambar paku payung aja gitu. Paku payung, oke. Paku payung gitu ya. Yang bawahnya besar gitu ya, terus atasnya agak lancip begitu kan. Iya. Nah, dan itu ada nempel di kaki kita. Setiap kali kita keinjak pasti kan sakit. Betul. Nah makanya itu harus dioperasi, nggak ada obatnya gitu ya. Jadi kalau ada yang menjanjikan obat minum gitu ya untuk masalah kapalan, kalau menurut saya ya harus dipikir-pikir ulang lah ya, gitu ya. Hanya gimmick berarti, Dok ya? Saya nggak berani ngomong gitu, nanti mohon maaf. Siap. Toko sebelah ada yang marah. Siap. Ya. Nah, dan yang harus diwaspadai banyak nih ya, pada borok atau luka kaki kencing manis pada penderita diabetes. Itu awalnya dari kapalan loh, Mas. Oke. Iya. Nah, karena dia diabetes, sarafnya rusak, jadi ketika dia napak gitu ya, itu nggak berasa lagi. Kapalannya itu, mata ikannya itu neken. Iya. Nah, lama-lama lukanya makin lebar, baru sadar kalau udah bonyok, nanah gitu ya. Oke. Nah, itu baru sadar, akhirnya baru datang ke rumah sakit. Seperti itu. Malah terlambat, malah berbahaya, Dok ya? Iya. Iya, betul. Nah, terkait dengan layanan bedah di RSUD Cipayung, Dok. Yang terakhir nih atau yang paling baru di yang dokter lakukan di RSUD Cipayung, operasi apa nih, Dok? Kemarin sih ya baru turun berok ada tuh ya. Turun berok ya? Oke. Kemudian kemarin ada benjolan di selangkangan gitu ya orang ya. Itu saya angkat juga. Ini kalau saya agak tertarik masalah benjolan, Dok. Karena gini, identiknya kan benjolan itu bisul kan juga benjolan, Dok. Iya. Gitu. Nah, apakah bisul itu tergolong yang tadi dokter bilang yang jinak atau ganas itu, atau memang bisul itu berbeda kasusnya? Ya kalau bisul itu memang beda ya gitu ya, karena bisul itu benjolan tapi dalamnya dia nanah. Oke. Gitu. Bisul sendiri ya gitu ya, itu sebenarnya nanahnya itu harus dikeluarkan dengan cara operasi. Kalau cuma minum obat minum aja, misalnya antibiotik, kalau bisulnya kecil mungkin bisa ke cover.
Cuma kalau bisulnya besar gitu ya, ya lebih dari diameternya lebih dari 3 cm 4 cm gitu ya. Nah itu nggak cukup minum antibiotik aja, dan itu harus dikeluarkan nanahnya. Kalau enggak dia akan menggerus jaringan sehat sekitarnya gitu. Jadi nanahnya nanti makin lama makin besar infeksi nanti. Belum lagi nanti kalau kumannya masuk ke pembuluh darah. Yang kita takutkan nih kumannya itu masuk pembuluh darah, nyebar gitu. Masa jadi kemana-mana ya? Jadi kemana-mana. Gitu. Nah sekarang udah di kode ini kita masuk sesi tanya jawab nih dok. Sambil menunggu ada pertanyaan dari sahabat-sahabat Cipayung yang lagi nonton talk show ini, kita lanjutkan obrolannya. Nanti kalau sudah ada pertanyaan nanti kita akan jawab langsung dok ya. Boleh. Nah ya saya kembali ke yang tadi dok. Kalau orang kan anggapannya gini, dokter bedah itu ya udah taunya dokternya ngebelek aja, tukang belek sama gini segala macem lah gitu. Nah sebenarnya kalau dokter bedah itu apakah cuma memang sebatas itu aja atau memang ada setelahnya di penanganan setelahnya dan sebelumnya atau bagaimana dok? Iya, jadi karena dengar kata bedah tuh serem gitu ya orang-orang ya. Jadi saya bilang kita harus bisa membedakan antara dokter bedah sama tukang jagal gitu ya. Betul. Karena kalau kita untuk membedah gitu ya, orang tuh kita siapin. Ada 3 tim itu. Misalnya orang punya gula, terus dia mau operasi gitu ya, kencing manis, dia mau operasi. Ya, itu orang nggak akan kita operasi gitu ya, sampai itu siap, kadar gulanya normal. Dan itu ada timnya, penyakit dalam. Jadi kita nggak serta-merta gitu ya, ngebelek gitu ya. Kalau orang-orang ngebelek gitu ya, nggak serta-merta kayak gitu. Taunya ngebelek, enggak. Itu harus kita siapkan. Nanti kita koordinasi sama tim terkait, yaitu penyakit dalam. Itu misal kalau dia anak-anak misalnya gitu ya, masih lemas atau apa gitu, ada masalah gangguan elektrolit misalnya gitu ya. Nah biasanya dari penyakit anak gitu ya, spesialis anak, dokter spesialis anak, itu biasanya juga dia akan memperbaiki dulu keadaan itu, baru nanti kita operasi setelah di ACC. Nah setelah dioperasi nanti baru pasiennya itu tetap kita kontrol ke poli, kita rawat gitu. Jadi dokter bedah itu bukan hanya ngebedah di kamar operasi kerjanya, tetapi kita banyak gitu ya. Kita merawat luka gitu ya. Luka-luka itu rata-rata yang merawat adalah dokter bedah. Mau luka bakar, luka yang kaki diabetes tadi, seperti itu. Atau borok mungkin karena orang stroke gitu ya, tidur kelamaan sampai 2 bulan 3 bulan. Jadi di belakangnya ini nih, di daerah pinggulnya belakangnya, dekat tulang ekornya itu biasanya ada lubang. Bisa bikin luka. Gitu namanya ulcus decubitus atau bahasa Inggrisnya pressure sore gitu ya. Wound gitu. Nah, itu kita juga ngerawat, dan itu ngerawatnya kadang nggak perlu operasi, kecuali memang udah parah baru kita operasi. Nah nanti baru berikutnya perawatan kayak biasa, dan itu biasanya hasilnya bagus. Seperti itu. Berarti Analoginya maksudnya stigma kalau sebut dokter bedah, wah taunya cuma tinggal belek-belek, itu sebenarnya salah juga dok ya, karena nggak semua penyakit juga akhirnya harus sampai tindakan-tindakan yang ya istilahnya sampai masuk ke ruang operasi lah. Karena banyak juga mungkin yang bisa diselesaikan di poli juga banyak bisa diselesaikan dok ya. Banyak bisa diselesaikan. Baik. Nah, yang agak santai sedikit nih dok, kalau pengalaman dokter nih setelah udah di RSUD Cipayung nih penanganan bedah segala macam, ada cerita-cerita yang seru-seru nggak dok pas ketika lagi bedah nih dok? Kemarin ya paling pas tensinya tinggi gitu ya. Jadi saya operasi harus cepet-cepet. Kan kalau tensinya tinggi pasiennya kan. Jadi pas dirawat bagus. Pas masuk ruang operasi bius mungkin karena orangnya deg-degan. Karena kita stresnya naik ya dok ya? Naik gitu. Itu berpengaruh juga dok ya? Ya ngaruh. Gitu. Terus kita operasi ya gitulah gitu. Jadi ya darahnya agak banyak, cuma nggak banyak banget, tapi bisa kita kendalikan. Itu aja sih. Tapi yang heboh-heboh yang lain-lain sih nggak ada sih. Nggak ada, masih aman dok ya? Masih aman. Gitu. Berarti kalau secara umum
mau kita sampaikan bahwa layanan bedah dari RSUD Cipayung setidaknya tadi penanganannya bisa banyak, Dok. Bisa banyak. Dari mulai hernia atau turun berok, lalu ada yang tadi tumor jinak dan tumor ganasnya mungkin nggak di sini, Dok, ya? Tumor Ganasnya tetap bisa kita ambil, lakukan gini, kita ambil lalu nanti kita kirim ke laboratorium untuk identifikasi ini jinak atau ganas. Oke. Kalau masuknya ganas terus bentuknya nggak terlalu besar gitu ya, itu bisa kita lakukan di sini. Oke. Cuma kalau memang terlalu besar gitu ya, harus rekonstruksi, kemudian pasiennya ada penyakit penyulit yang lainnya gitu ya, misalnya tensinya udah diobatin nggak turun-turun gitu ya, atau dia punya kayak gagal jantung atau gagal ginjal ya itu memang mau nggak mau harus kita rujuk ke fasilitas yang lebih besar yang bisa menangani itu. Seperti itu. Berarti tumor jinak ganas bisa juga dari RSUD Cipayung. Lalu yang tadi tuh mata ikan, monggo. Pokoknya dia bisa dibilang paket komplit juga nih dari RSUD Cipayung nih. Apalagi dokternya tadi sudah disampaikan langsung, Dokter Rudi siap, kompeten, pasti canggih lah. Nah, mungkin yang perlu akhirnya sahabat Cipayung tahu nih, prakteknya hari apa aja di Dokter Rudi sendiri di Cipayung? Saya nih di sini setiap hari kecuali hari Minggu. Setiap hari ada, Dok? Ada. Berarti kapanpun kalau dibutuhkan ready, Dok? Nah, jadi saya praktek siang. Dari jam 1 gitu ya, sampai jam 5-an lah. Gitu, Oke, tuh. Sahabat Cipayung bisa catat tuh. Dari jam 1 sampai jam 5 setiap hari Senin sampai Jumat berarti, Dok, ya? Sampai Sabtu. Wah, sampai Sabtu. Khusus Cipayung. Khusus Cipayung, sahabat. Wah. Sampai hari Sabtu tuh kadang-kadang kan layanan spesial kalau dibilang kalau di rumah sakit itu. Karena Poli itu kadang-kadang Sabtu itu banyak yang ya nggak terlalu orang lain nggak buka, kita buka. Kita buka, mantap. Nah, mungkin sekedar berbagi info juga nih sama teman-teman atau sahabat Cipayung juga bahwa kalau untuk RSUD Cipayung sendiri, kalau untuk load ataupun masuk ruang operasinya antriannya belum terlalu banyak sekarang ya. Sejauh ini sih memang belum terlalu banyak. Jadi maksudnya tingkat tunggunya masih kecil lah. Nah, masih bisa kita atur. Betul. Jadi nanti kita ada prioritas tetap. Kasus-kasus yang sifatnya emergensi itu tetap kita dahulukan. Walaupun misalnya udah antrian 2 minggu nih, terus ada kasus gawat darurat, ya tetap kita prioritaskan emergensi karena menyangkut nyawa orang. Betul. Itu nggak bisa ditawar. Tapi kalau kasus-kasus non-emergensi nanti kita bisa atur jadwalnya. Memang sejauh ini sih belum terlalu ini. Mungkin karena orang pandemi masih ragu ke rumah sakit. Gitu. Tapi padahal banyak juga loh. Banyak juga. Saya kira di hampir 1 bulan ini saya kira mungkin nggak bakal banyak operasi, ternyata lumayan loh. Betul. Ada sekitar 17 sampai kemarin tuh, sampai kemarin sore lumayan berarti. Karena memang mungkin ini juga, Dok. Karena semasa pandemi kemarin kan akhirnya kan orang jadi menahan diri. Kemudian ya tadi dokter bilang kebutuhannya ternyata memang sudah mendesak atau mungkin sudah sakit sekali atau gimana lah. Artinya ketika sudah ada pelonggaran dan memang dinyatakan sudah bisa dilakukan tindakannya kan, wah, ya langsung dilakukan gitu. Nah, intinya di kesempatan kali ini nih kita dapat informasi banyak nih. Tadi informasi tentang penyakit-penyakit yang akhirnya bisa ditangani di Poli Bedah itu apa aja. Terus kemudian dokter spesialis bedah itu ternyata ya nggak cuma sekedar sebatas hanya dalam artian potong beleg dan itu enggak ya. Jadi penanganannya juga hampir sama kayak dokter yang lain, ada perawatan, ada treatment setelahnya. Nah, kemudian juga tadi informasinya bahwa layanan bedah juga sudah dibuka di RSUD Cipayung. Jadi kalau sahabat Cipayung ada yang merasa keluhannya tetap terhadap jenis penyakit yang tadi, hernia ataupun misalkan tumor yang jinak dan ganas, atau mungkin ya kayak yang simpel-simpel mata ikan tadi tuh yang akhirnya mungkin orang karena biasa nih kapalan kan. Bisul juga kalau mau takut itu datang ke sini aja. Betul. Ditantang itu Dokter Rudi, datang. Dijamin nanti pokoknya penanganannya ya kan ada orang sakit di Black, wah enggak lah, karena penanganan bedah sekarang mungkin lebih ini ya, Dok ya. Karena sekarang zaman juga udah banyak yang alat-alat yang lebih canggih, jadinya agak inilah. Jadi teman-teman semuanya, kalau sahabat Cipayung, intinya kalau layanan bedah RSUD Cipayung nggak usah ragu, layanannya lengkap, jadwalnya juga terbuka dari Senin sampai hari Sabtu, dokternya standby, dan tadi teman-teman sahabat Cipayung sudah dengar sendiri bahwa 17 operasi nih sudah dilakukan sama Dokter Rudi. Iya. Itu baru saya loh, belum dokter yang lain loh. Betul, itu baru Dokter Rudi. Bagaimana dokter yang lain, yang dokter bedah yang lain. Jadi mungkin lotnya sudah agak banyak dan mungkin agak sedikit jadi membuka wawasan kita bahwa
di masa pandemi ini artinya ketika ada pelonggaran itu artinya bukan kita artinya menafikan COVID-19. Tadi di awal disampaikan sama Dr. Rudi bahwa protokol tetap ada. Protokol tetap berjalan, tetap dilakukan dan semuanya bisa layanannya bisa dilaksanakan dengan baik. Wah, ini kayaknya kita ada dari sahabat yang bertanya nih. Ini kita kalau di talkshow ini kita iteratif loh. Jadi teman-teman yang nonton bisa langsung ketik pertanyaannya, langsung nanti akan kita jawab di sini. Nah, ini lagi siapkan dulu nih sama tim nih. Senin sampai Sabtu dok ya berarti? Senin sampai Sabtu, betul. Itu di jam siang berarti polinya poli siang berarti ya? Poli siang. Poli pagi juga ada sama dokter Diah nanti. Dokter Diah ya? Cuma nggak setiap hari kalau dokter Diah. Oke, ada waktu dokter tertentu Diah berarti? Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat Ya. Dan itu kalau memang misalnya kalau yang wanita pengennya sama dokter wanita bisa nanti datang ke dokter Diah. Oke. Gitu. Wah, lebih lengkap lagi tuh. Kita lengkap. Ditambah Cipayung tuh lengkapnya. Ada ini dokter bisa, wanitanya. Bisa milih nih. Betul. Karena secara akan ada juga yang mengikuti kajian agamanya dok. Jadi kan artinya dia, aduh kayaknya kok nggak pantas sekali ya kalau misalkan ke dokter laki akhirnya dia memilih dengan dokter wanita. Bisa. Betul. Tapi kalau sama saya pun juga nggak masalah. Pasien saya ya? juga rata-rata juga banyak yang wanita. Wanita ya. Seperti itu. Oke. Nah, intinya dari dua amunisi kita di Cipayung ini untuk kebutuhan sahabat siaplah kita terima ya dok ya. Siap. Dari Senin sampai Sabtu walaupun ada jamnya berbeda. Kalau secara integrasinya ke mana? Ke IGD itu integrasi juga nggak dok? Maksudnya secara nanti dokter kalau misalkan ada pasien IGD dan ketika dokter sedang misalkan jadwal jaga gitu, apa dokter bisa intervensi ke IGD juga? Iya, rata-rata kasus-kasus luka kaki diabetes itu biasa orang udah nggak ketahan gitu ya. Iya. Itu datangnya biasanya mungkin nunggu keluarganya dia pulang. Itu biasa sore, nyampe sini malam. Nah, biasa nanti terintegrasi. Orang IGD nanti akan menghubungi bila itu memang jadwal on call saya ditelepon gitu ya. Akan mengabarkan, "Dok, ada pasien nih, Dok, luka kaki diabetes gitu ya. Gini ceritanya." Oh, paling saya bilang, "Oke. Siapkan operasi." gitu. Tapi diperiksa dulu lab segala macam, konsultasikan ke penyakit dalam, konsultasikan ke anestesi. Oke. Kalau mereka ACC, kita operasi, tapi tentunya dengan persetujuan dari pihak keluarga. Jadi kita nggak main operasi gitu aja. Kalau keluarga nggak ACC, ya udah kita mau bagaimana? Ya, oke. Siap. Nah, ini pertanyaan pertama dok dari @umi.uum. Dok, saya pernah dioperasi benjolan mata ikan di telapak kaki. Sudah sembuh, tapi kadang kalau napak terasa nyeri. Nah, ini kenapa nih dok? Nah, makanya nih harus kita lihat dulu ya. Ini kan karena pertanyaan interaktif, jadi pasiennya juga nggak ada di sini. Betul. Sulit nih. Paling saya hanya bisa menduga nih ya. Paling pertama harus kita pastikan dulu lokasi nyerinya di tempat bekas operasinya atau tidak. Oke. Nah, kalau bekas tempat operasinya jangan-jangan numbuh lagi. Oke. Bisa jadi. Kalau enggak di tempat lain bisa juga mata ikan yang baru. Oke. Atau penyebab lain. Misalnya kalau memang mohon maaf @umi.uum nih kalau usianya memang sudah di atas 45 gitu ya, itu biasanya ada pengapuran tuh di telapak kaki. Telapak kakinya. Sehingga ketika dia napak gitu itu sakit. Nah, itu bisa jadi. Atau kasus-kasus yang lainnya bisa juga. Misalnya gimana kadar asam uratnya gitu, apakah tinggi atau lain. Jadi belum tentu juga. Kalau memang sudah dioperasi, itu penyebabnya memang mata ikan itu lagi, belum tentu. Makanya kita harus evaluasi dulu. Betul. Gitu. Berarti kalau mau cek di mana sakitnya bisa datang nih ke RSUD Cipayung. Gampang. Kalau punya BPJS, datang ke puskesmas, minta rujukan ke RSUD Cipayung. RSUD Cipayung. Tadi harinya jam Senin sampai hari Sabtu di Poliklinik Siang bertemu dengan Dokter Rudi. Oke. Nah, untuk yang pertanyaan kedua nih dari @Arian Made. Wah, Arian Made nih. Izin bertanya, terkhusus pasien luka post-op uikus diabetes, apakah ada diet khusus? Wah, ini lebih medis banget nih. Bagus nih. Siap dok. Nah, jadi gini, pada orang-orang penderita ulkus diabetes atau bahasa umumnya borok pada kencing manis gitu ya, borok. Nah, dia itu bukan nggak bisa ya. Pola makannya harus diperhatikan. Pada dasarnya kalau orang pada luka kaki diabetes gitu ya, itu makan apa aja boleh. Oke. Makan apa aja boleh. Nggak ada larangan tuh? Nggak ada larangan. Kecuali dia memang alergi.
Ya, Oke. larangan yang di alergi. Tapi ada satu catatan yang penting yang harus kita ingat gitu ya, bahwa walaupun semua makanan boleh, tetapi harus dibatasi. Oke, karena Jadi yang nggak bisa. Yang berlebih itu memang nggak boleh dong. Siap. Jadi bukannya nggak boleh ya, jadi nggak boleh makan nasi, nggak boleh, harus ganti misalnya kentang gitu. Ya orang seumur hidup, misalnya umurnya 50 tahun, dari lahir sampai umur 50 tahun dia makan nasi. Betul, Tiba-tiba merubahnya agak makan- susah dok ya. Makan kentang kan, waduh gimana gitu. Itu boleh, cuma ya, itu harus dibatasi. Ada hitungan kalorinya gitu. Nah untuk teman-teman yang memang punya kasus-kasus luka gitu ya, yaitu memang biasanya kita beri makanan yang berprotein supaya penyembuhannya bagus, yang mengandung albumin. Iya. Biasanya putih telur atau ikan, ya khususnya ikan gabus. Iya, iya. Ya, tetapi walaupun putih telur gitu ya, ikan gabus itu bagus, bukan berarti bisa dimakan sebanyak-banyaknya. Karena kalau dia nanti makan sebanyak-banyaknya, gulanya ikut naik. Oke. Tetap Harus semua ada proporsinya. ada proporsinya. Betul. Dan bagusnya Cipayung adalah kita punya orang gizi di sini. Wah, jadi semuanya lengkap. Lengkap. Jadi abis pasca operasinya pascanya ada di treatment dulu, sebelum posnya sebelum di treatment Iya. dulu, dioperasi setelah tindakan, pascanya juga kemudian dikasih lagi arahan Iya. untuk mengendalikan. Wah, ini mantap banget. Ada pertanyaan lagi rupanya. Wah, pertanyaan ketiga banyak juga nih yang Laris bertanya kita nih. Laris nih. Padahal baru nih ya. Laris karena gini dok. Notabene kalau layanan bedah itu, kadang orang kan agak sedikit gimana ya, butuh tapi takut gitu. Iya. Karena ya saya bilang tadi kadang-kadang yang penyakit kayak simple kayak mata ikan aja pikir udah kapalan lah nih lah. Apalagi tadi sampai dokter bilang ternyata yang obat minum itu ternyata juga mungkin nggak full banget mengobati. Artinya tetap ujung-ujungnya harus ada dilakukan di poliklinik bedah. Sebenarnya ya orang tuh takut di bedah, sebenarnya takut sakit sebenarnya. Iya dok. Nyeri dia takut. Saya pun begitu kadang-kadang berpikirnya dok. Padahal kan dibius. Betul. Dibius ya tergantung nanti biusnya. Intinya pada pembiusan itu orang nggak akan berasa apa-apa. Oke. Nggak akan berasa apa-apa. Setelah operasi biusnya hilang misalnya, nanti Iya. habis operasi ya kita kan beri obat penahan nyeri, Betul. analgetik gitu Betul, ya. betul. Nah jadi teman-teman semua gitu ya, nggak usah khawatir sebenarnya. Jangan sampai nunggu benjolannya besar atau lukanya bonyok bernanah segala macam atau turun beroknya nggak bisa masuk lagi Iya, gitu iya. ya. Jangan Iya, sampai iya. nunggu yang kayak begitu Betul, karena betul. lebih susah lagi Lebih nanti. susah lagi. Kasihan gitu. Betul. Karena mungkin teman-teman takutnya gini dok. Sahabat-sahabat tuh kadang-kadang khawatirnya bedah itu layanan bedah. Sebenarnya sih saya paham banget ya sahabat-sahabat tuh pasti rata-rata takutnya seperti jarum suntik. Karena kan tahap awal pasti jarum suntik bertemunya, anestesi itu. Nah, pasti kalau udah waduh ini mau dibedah ada suntik. Cuman memang ya fobia kayak gitu kan kadang-kadang agak susah ya Nah, ini dihilangkannya. cocok nih sama pertanyaannya yang tadi. Wah, ini nih. Nah, Saya coba nih dari @capingi Capingi88. capingi88 gmail.com 1569. Wih, ini canggih banget nih namanya nih. Izin bertanya, persepsi orang awam itu kamar operasi menakutkan. Bagaimana menyikapinya agar terlihat nyaman? Wih, Nah, balik lagi. operasi yang nyaman berarti nih, Nah, dok. balik Keren, lagi. dok. Ini karena persepsi gitu Iya. ya. Orang kenapa bisa nyaman pergi ke mall? Karena dia sering rutinitas, jadi Betul. terbiasa gitu ya. Nah, sedangkan orang kenapa sih ke kamar operasi itu takut gitu? Ya, Siap. karena dia nggak setiap minggu kayak pergi ke mall gitu. Oke. Jadi memang ada persepsi yang memang harus dibangun. Cuma gini ya, cuma saya ingin menegaskan gitu bahwa kamar operasi itu nggak semenakutkan itu kok. Oke. Gitu. Iya, bahkan kita nih kalau di kamar operasi, ya kita bisa setel musik yang pasien Wih, suka misalnya. Siap. Bisa kita atur. Stress reliefnya biar berkurang dok ya. Misalnya yang udah mohon maaf yang agak berusia pengen denger lagunya Bruri misalnya. Iya. Bisa kita siapkan. Request aja nanti, "Dok, pas saya operasi setel lagu Bruri, Dok." Oke, yang anak muda misalnya apa gitu, misalnya mau NMES atau siapa, Iya. bisa kita siapin. Siap. Tinggal ngomong ya, kalau nggak ngomong kita nggak setelin gitu. Betul, Ya betul, susah betul. juga gitu. Jadi masalah persepsi aja sih, Mas. Persepsi berarti Oh. dok ya. Kadang-kadang persepsi itu kita yang buat sendiri tuh kadang-kadang. Iya, Pas betul. Ya itu tadi pas masuk, waduh, kan ngebayangin pisau bedah, jarum suntik, udah stres sendiri tadi kan.
jadi-jadinya kayak yang tadi dokter bilang tuh, yang kemarin dioperasi Iya. jadi tingkat stresnya langsung naik. Ya, karena gitu. Ya, orang pergi ke rumah sakit tuh nggak kayak orang pergi ke mall, Betul. rutinitas atau ke pasar atau ke Indomaret lah gitu kan. Iya. Jadi dia karena nggak terbiasa, muncul stigma di kepalanya, aduh gimana nih, aduh takut gitu ya. Iya. Yang rasa takut yang susah dijelaskan gitu ya. Jadi bawanya, nggak usah lah, ntar aja lah. Iya. Akhirnya ntar kalau udah parah, baru datang. Oke. Gitu, pasrah akhirnya mau nggak mau. Siap. Tapi masa iya harus ditunggu sampai parah gitu kan? Nggak harus Siap. kan? Nah, pertanyaan berikutnya nih, mungkin ini yang terakhir nih. @herli_herta. Siang dokter, saya ada lipoma di lengan kiri. Untuk lipoma ini di cover BPJS atau tidak? Wah, pertanyaannya lebih ke biaya nih. Coba mungkin bisa disampaikan. Kalau lipoma tuh bisa Bisa ya? di cover oleh BPJS. Siap. Ya. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Lipoma kan termasuk kategori jaring tumor yang jinak dia. Jinak ya? Jinak. Dan itu bisa kita angkat langsung. Gitu. Berarti- Dan itu di cover sama Di cover BPJS. BPJS ya? Berarti penanganannya bisa di Cipayung dong? Bisa banget. Oke, siap tuh. Berarti Herli Herta, sahabat Herli Herta, kalau keluhannya misalkan mau langsung ditindaklanjuti, langsung minta rujukan dari Puskesmas dari atau Vaskes, pasien kes klinik. Vaskes satunya, minta rujukan untuk ke RSUD Cipayung, nanti langsung biar ditangani oleh dokter spesialis bedah umum kita, Dokter Rudi. Tadi jadwal layanannya setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 1 siang sampai jam 5 dok ya? Iya. Sampai jam 5. Oke. Sepertinya kita batasin di 4 pertanyaan, Dok. Boleh, Mudah-mudahan ini jadi membuka wawasan buat sahabat-sahabat semua tentang layanan bedah. Dan intinya dapat kita rangkum bahwa sahabat Cipayung aman nih untuk dapatkan layanan kesehatan terutama operasi di masa new normal ini di RSUD Cipayung. Dan ternyata layanannya juga sudah banyak. Sudah banyak dilakukan oleh tim bedah atau dokter spesialis bedah di RSUD Cipayung, dan alhamdulillahnya semuanya sukses dan berjalan lancar. Jadi intinya sahabat Cipayung nggak usah takut dan nggak usah khawatir lagi. Protokol kita akan pastikan itu semua kita akan jaga. Jadi untuk protokol COVID-nya kita akan jaga dengan baik seperti tadi disampaikan Dokter Rudi bahwa intinya protokol tetap nomor 1. Lalu kecakapan dan kesigapan tim bedah juga sangat oke lah untuk melaksanakan, dan banyak penyakit yang akhirnya sahabat mungkin yang belum tahu cara penanganannya akhirnya tadi dapat diinformasikan oleh Dokter Rudi. Dokter Rudi, terakhir nih menutup talkshow kita hari ini. Mungkin Dokter Rudi ada sedikit pesan-pesan nih buat sahabat Cipayung. Kalau tips and trick mungkin. Gimana sih cara menghilangkan fobia atau menghilangkan stigma lah bahwa bedah itu tidak semenakutkan yang mungkin banyak beredar. Ya, jadi dokter bedah itu sama gitu ya, kayak dokter-dokter yang lainnya, Ya. atau sama kayak manusia-manusia yang lainnya gitu ya. Kalau di poli dia nggak mungkin tuh langsung megang pisau, enggak gitu. Dia megang pisau pun juga hanya di kamar operasi. Betul. Gitu. Jadi Anda kalau memang mempunyai masalah seperti yang sudah dijelaskan tadi gitu ya, sebaiknya datang dan konsultasi. Jangan disimpan-simpan gitu ya. Takutnya nanti udah parah gitu ya, atau apa gitu ya. Baru datang, nanti susah penanganannya. Iya. Gitu. Jadi kalau saran saya itu, jadi nggak usah lah gitu ya. Kayak kita semua orang di dunia ini pasti udah pernah berurusan sama dokter pasti. Betul. Kan. Gitu. Ya cuma nggak ada bedanya gitu berurusan antara dokter, misal dokter umum di puskesmas, dokter penyakit dalam, dokter spesialis anak, dokter kandungan misalnya, sama berurusan dengan dokter bedah itu nggak ada bedanya, sama gitu. Saya juga makan nasi gitu ya, seperti itu. Nah jadi nggak usah terlalu dipikirkan sehingga teman-teman semua tuh menunda untuk melakukan pemeriksaan di poliklinik bedah. Yang pasti kita pastikan bahwa kita komunikasi 2 arah. Keputusan untuk operasi tetap ada di pihak pasien. Siap. Jadi saya nggak mungkin serta-merta, ibu harus operasi, harus sama saya, enggak gitu. Sekarang eranya udah beda. Ya, kalau keluarga mau, sok, yuk kita lanjut gitu ya. Kalau nggak mau, ya udah gitu. Ya kita paham. Siap. Gitu. Ya paling nanti kita inform konsen gitu ya, menolak operasi gitu ya. Nah, membuat pernyataan itu pun nggak ada konsekuensi apa-apa. Betul. Itu cuma dokumentasi kita aja di rumah sakit. Nggak ada, nanti saya nulis ini nggak mau operasi, dituntut atau nggak ada. Gitu hanya dokumentasi. Jadi teman-teman nggak usah parno atau paranoid dulu. Datang dulu, kita cek
kita diskusi gitu ya. Nanti keputusannya silakan nanti dieksekusi, atau mau naik banding misal ke dokter bedah yang lain. Ada naik banding. Nggak apa-apa. Saya senang banget. Siap. Tapi sekarang pasien sekarang tuh pinter-pinter gitu. Walaupun nggak naik banding udah nyari duluan di Google. Gitu. Google ya. Di Google, Siap. dok, saya baca di sini nih dok, ini kayak gini. Oh iya benar bu. Siap. Gitu. Nah kita siap diskusi kayak gitu. Oke. Wah, berarti ini informasi yang sangat berguna nih. Tadi disampaikan tips and trik bahwa nggak usah takut untuk datang ke poli bedah. Ketimbang nanti terlambat, lebih bagus lebih cepat penanganannya, karena intinya kan kita mencari kesembuhan ya buat sahabat-sahabat Cipayung. Oke, sahabat-sahabat Cipayung semuanya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Dr. Rudi dan talkshow kita yang kita tayangkan pada hari ini dapat memberikan manfaat buat sahabat-sahabat Cipayung semuanya. Dan sekali lagi yang mau disampaikan oleh host dan juga oleh dokter bahwa layanan bedah di RSUD Cipayung sudah siap running 100% untuk memberikan layanan kesehatan buat sahabat-sahabat Cipayung semuanya. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Protokol COVID tetap akan jadi nomor 1. Layanan bedahnya juga siap selalu di Senin sampai Sabtu. Dokternya juga dijamin nih, paten punya. Jadi insya Allah semua keluhan penyakit yang sahabat derita bisa terselesaikan dari RSUD Cipayung. Tapi memang kalau kesembuhan itu hanya milik Allah ya dok. Ya betul. Jadi kita hanya bisa berusaha manusia. Betul. Terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah memberikan pertanyaan tadi ya, sahabat-sahabat Cipayung sudah memberikan pertanyaan. Jangan lupa untuk saksikan terus nih talkshow live-nya RSUD Cipayung, Bisik, Bincang Asik. Minggu depan ada tetap kan yang berarti? Ada, nanti minggu depan ini juga yang keren nih. Minggu depan itu topiknya itu ada spesialis poli obgyn atau kandungan. Wah, yang bapak-bapak langsung pada cepet aja tuh langsung lihat. Ini membicarakan kandungan nih, maksudnya kandungan itu karena banyak orang khawatir ini boleh hamil kan di masa pandemi ini gitu dok. Ini bocoran nih buat minggu depan. Boleh hamil kan di masa pandemi. Nah itu bocorannya, pantengin. Jadi yang apalagi pasangan yang baru nikah nih mikir, aduh ditahan-tahan nggak enak nih. Apalagi mertua kapan gendong cucu. Susah. Itu udah pertanyaan klasik dan itu jadi membuktikan. Mudah-mudahan besok bisa terjawab di talkshow kita yang berikutnya. Sekali lagi terima kasih Dr. Rudi atas waktu dan informasi yang sudah dibagi pada kita. Mudah-mudahan dokter selalu sehat ya dok. Ya. Dan juga siap memberikan layanan yang sempurna buat RSUD Cipayung sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih teman-teman atau sahabat Cipayung semuanya. Penutup talkshow ini saya punya sedikit quote-nya cuman agak quote-quote bukan dari ini nih, quote-quote liar lah ya. A rude man says, be positive and live happily, karena kebahagiaan itu dari kita. Betul. Oke, terima kasih sahabat Cipayung semuanya. Sampai jumpa di episode talkshow yang kedua yang berikutnya, dan tetap Cipayung kuat, Jakarta sehat. Terima kasih. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Bisik, bincang asik, bicara yang valid, Bukan yang julid.